Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan lagu dari Kidung Jemaat nomor 19. Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang tawaladang, sungguh elok berseri, yang lebih indah Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Indah terang surya, indah sinar bulan, alam bintangnya megah, jauh lebih indah Yesus terangmu di sorga dan di dunia. Indah kesuma, insan lebih indah pada masa mudanya, bunga kan layu, insan berlalu, Yesus kekal selamanya. Apa yang indah dalam dunia ini, nampak dalam dirimu, yang maha indah, harta sorgawi, hanya Engkau ya Tuhanku. Jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita di sore hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta memelihara seluruh ciptaannya. Salam bagimu, salam bagimu, salam, salam. Damai Tuhan besertamu. Salam, salam.
Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya takkannya megah. Buanglah penuh mujizat ajaib, ya hari Engkau membuat damai, Engkau memisahkan daratan dan laut, dengan kuasa firman besarlah Engkau. Umatku lemah dan lari dahulu, tetap pemegang janjimu teguh, kasih setiamu berlimpah terus, ya Halik pembela dan kawan kudus. Ya Maha besar kekal kasih-Mu, malaikat memberi pujian merdu, pun kami makhlukmu kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Jemaat Tuhan, Tuhan Yesus bersabda, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu."
meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku datang, Yesus, padamu. Sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela, darah-Mulah pembasuhnya, ku datang Tuhan padamu. Terombang-ambing berteduh, gentar di kaca kemelut, ya anak domba Allahku, ku datang kini padamu. Sebagaimana adaku celaka buta dan keluh, segala apa yang perlu ku dapat dalam dirimu. Sebagai janji-Mu menyambutkan pembasuhku, ya anak domba yang kudus, ku datang kini padamu. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bersukacitalah sebab Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Firman Allah dalam Roma pasal 8 ayat pertama dan kedua berkata demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai, damai, damai sejahtera. Avenu shalom aleichem, Avenu shalom aleichem, Avenu shalom aleichem,
penuh shalom, 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 aleluya. Damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai, damai, damai sejahtera. Di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh, dosa pun dan cobaan jauh dari diriku. Duka, cemas dan bimbang, kuasa-Nya tak tetap, godaan air mata akan segalanya. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Yesus perlindunganku, tak mati bagimu, padanya ku percaya, Yesus kekal teguh. Biar bertambah hati ku menantikannya, sampai harinya tiba dan fajar berkah. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas persekutuan yang boleh terjadi di sore hari ini. Kami boleh datang bersama, kami boleh bernyanyi bersama, kami boleh memuji Tuhan bersama. Dan saat ini ya Tuhan, kami hendak merenungkan akan firman Tuhan. Kami ingin menyelidiki arti dari firman-Mu yang sebentar akan kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Sungguh kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang lemah. Oleh karena itu ya Bapa, kami mohon pertolongan Tuhan. Berikanlah kiranya kepada kami hikmat yang daripada-Mu, sehingga kami mampu mengerti, memahami, bahkan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Berkati pula hamba-Mu ya Bapa yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati lidah dan bibirnya, sehingga hanya firman Tuhan saja
yang boleh ia beritakan, dan biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan serta dapat memberkati kami sekalian. Terima kasih Bapa dalam surga, ampuni segala dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita. Di sore hari ini hanya ada satu bacaan, yaitu dari 1 Tawarikh pasal 16. 1 Tawarikh pasal 16. Lalu kita baca dari ayat 7, kemudian loncat ke ayat 23 sampai 36. Kita baca sekali lagi ayat 7, lompat ke ayat 23 sampai dengan ayat 36. Demikian firman Tuhan. Kemudian pada hari itu juga, maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi, sungguh tegak dunia tidak bergoyang. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Shalom. Selamat sore. Selamat sore. Oh ya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kebaktian kita kali ini disebut sebagai ibadah pengajaran. Kenapa begitu? Karena ada hal-hal tertentu terkait pemahaman teologis yang kita yakini dan juga berkembang di jemaat kita yang hendak dijelaskan secara lebih fokus di dalam ibadah ini.
Penjelasan dan pengajarannya biasanya ditempatkan pada saat ini di dalam khotbah. Nah, jemaat kita sendiri sudah beberapa kali mengadakan ibadah pengajaran dan kembali kali ini kita adakan kembali. Tapi perlu juga saya jelaskan dan luruskan di sini bahwa bukan hanya ibadah ini, bukan hanya ibadah pengajaran yang khotbahnya berisi tentang pengajaran tentang hal-hal tertentu. Semua ibadah kita juga berisi pengajaran. Lalu pengajarannya juga bukan hanya ada di bagian khotbah yang disampaikan oleh si pengkhotbah, tetapi keseluruhan ibadah kita berisi pengajaran. Ibadah kali ini merupakan salah satu dari rangkaian ibadah-ibadah kita yang isinya pengajaran itu. Dan kali ini kita akan membahas banyak tentang nyanyian jemaat. Kita akan banyak membahas tentang lagu-lagu yang biasanya kita nyanyikan di dalam ibadah-ibadah kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, satu kali dalam percakapan santai dengan seorang teman saya yang non-Kristen, dia secara terbuka memuji kekristenan. Dia bilang seperti ini, bahwa agama Kristen itu agama yang punya banyak nyanyian ya. Teman saya ini melihat bahwa di dalam setiap kebaktian-kebaktian di banyak gereja, sebagian besar isinya adalah nyanyian. Dari awal ibadah, pertengahan, hingga akhir ibadah, selalu saja ada nyanyian untuk dinyanyikan bersama. Apakah Bapak Ibu pernah datang di satu kebaktian minggu yang tidak ada nyanyiannya sama sekali? Pernahkah menemukan? Kalau saya sih belum pernah menemukannya ya. Ada yang sudah pernah menemukan kebaktian yang tidak ada nyanyiannya? Semua ibadah kita ada nyanyiannya ya. Lalu kemudian Bapak Reformasi Gereja namanya Martin Luther mengatakan bahwa gereja yang sejati adalah gereja yang bernyanyi. Artinya di sini Martin Luther memahami bahwa tidak ada gereja yang tanpa nyanyian. Semua gereja harus menggaungkan nyanyian di dalam ibadahnya, dan nyanyian itu dinyanyikan oleh seluruh umat yang mengikuti ibadah. Nah, apa yang Martin Luther yakini ini akhirnya kita lakukan juga sampai dengan saat ini. Gereja kita penuh dengan nyanyian. Setiap kali ibadah, entah itu kebaktian minggu umum, entah itu kebaktian minggu remaja, entah itu kebaktian minggu pemuda, atau bahkan kalau pagi hari ada kebaktian sekolah minggu, selalu saja ada nyanyian di dalamnya. Bahkan di hari-hari tertentu pun dalam kebaktian-kebaktian khusus, misalnya PA juga atau doa pagi, itu selalu saja ada nyanyian yang menyertai. Lalu juga ada hari khusus sebelum hari Minggu di mana nyanyian-nyanyian ini dilatih oleh para pemusik dan pemandu nyanyian jemaat yang akan bertugas nantinya. Tujuannya apa? Supaya mereka bisa memainkan dan menyanyikan lagu-lagu yang sudah dipilih itu dengan baik. Gereja kita, Gereja Kristen Indonesia secara umum menggunakan lagu-lagu dari 3 buku nyanyian. Ada yang tahu? Pertama, ya, Kidung Jemaat. Lalu yang kedua, NKB. Kepanjangannya apa? Nyanyikan Kidung Baru. Lalu yang ketiga, PKJ, kepanjangannya apa? Pelengkap Kidung Jemaat. Ya, secara umum Gereja Kristen Indonesia di semua tempat menggunakan 3 buku nyanyian ini. Walau juga ada buku-buku nyanyian lainnya yang digunakan dan menyertai 3 buku nyanyian ini di dalam peribadahan. Jemaat kita terus-menerus diajak bernyanyi. Akan tetapi pertanyaan besar bagi kita sekalian, dalam ibadah dan dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah kita sudah menyanyi dengan baik dan benar? Apakah benar bahwa menyanyi itu hanya sebuah kegiatan di mana kita menyanyikan lagu sesuai dengan notasinya, di mana kita melafalkan setiap syair dan liriknya dengan benar? Apakah hanya itu saja? Apakah benar bahwa
kalau orang tidak menyanyi dalam ibadah itu dosa hukumnya? Atau mungkin juga apakah benar sebaliknya, jika orang sering menyanyi dia bisa dapat berkat yang lebih daripada yang tidak bernyanyi? Apakah benar juga bahwa dalam setiap kebaktian kita cukuplah kita memiliki pemain musik yang baik dan mahir, kita memiliki pemandu nyanyian jemaat yang baik dan mahir, tapi kita nggak perlu jemaatnya? Ya sudah, kalau nggak bisa ya udah, cukup singersnya, cukup pemain musiknya saja yang baik. Apakah benar seperti itu? Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, untuk memahami hal ini kita perlu mengetahui arti dari nyanyian jemaat. Nyanyian jemaat secara sederhana, nyanyian jemaat artinya nyanyian yang dinyanyikan oleh jemaat, ya. Secara sederhana artinya nyanyian yang dinyanyikan oleh jemaat secara bersama-sama, bukan sendiri-sendiri. Nah, di dalam bacaan kita tadi dikatakan bahwa Raja Daud pada saat itu memerintahkan Asaf beserta seluruh kelompoknya, kaum Lewi, untuk menyanyi di hadapan tabut perjanjian. Di dalam ayat 7 dapat kita baca, mereka bernyanyi di hadapan Allah dan memuji Allah. Tabut perjanjian itu kan simbol dari kehadiran Allah. Jadi mereka bernyanyi di hadapan Allah dan memuji Allah. Dan dari sinilah tradisi menyanyi bersama untuk memuji Tuhan dimulai dari Raja Daud. Di dalam ayat-ayat sebelumnya bahkan dikatakan bahwa di dalam menyanyi ini mereka diiringi oleh beberapa orang pemusik. Di ayat 5 kita bisa melihat di situ ada tiga alat musik: gambus, kecapi, ceracap. Pada saat itu tidak semua orang boleh bernyanyi, hanya Asaf yang dari kaum Lewi beserta dengan kaumnya saja. Hanya orang-orang terpilih saja yang boleh bernyanyi. Lalu tradisi menyanyi bersama ini kemudian diteruskan, dilanjutkan oleh gereja mula-mula, terus sampai ke gereja di abad-abad pertengahan, yaitu di abad 15. Hanya dibatasi imam, hanya dibatasi rohaniawan, hanya dibatasi oleh paduan suara tertentu saja yang boleh menyanyi di dalam ibadah. Lalu kemudian pada zaman reformasi gereja, Martin Luther yang tadi kita sebut, dia membuat satu aturan baru. Menyanyi bersama bukan hanya paduan suara yang bernyanyi, bukan hanya para imam yang bernyanyi, bukan hanya orang-orang terpilih saja yang bagus-bagus saja yang bernyanyi, tetapi nyanyian jemaat adalah nyanyian yang dinyanyikan oleh semua jemaat, karena jemaat berhak memiliki suara di dalam setiap ibadah. Mereka berhak menaikkan pujian secara langsung kepada Tuhannya. Di dalam nyanyian jemaat, jemaat menjawab panggilan Tuhan di dalam pujian dan ungkapan syukur. Di dalam nyanyian, jemaat juga mengaku dosa mereka. Di dalam nyanyian, jemaat memohon kepada Tuhan. Nah, dari Martin Luther inilah, dari reformasi gereja inilah, kita mengenal ada yang namanya nyanyian jemaat dan jemaat yang bernyanyi bersama-sama. Lalu, apa isi serta fungsi dari nyanyian jemaat itu sendiri? Di dalam bacaan kita dikatakan bahwa Daud beserta seluruh kaum Lewi, Asaf dan puaknya, menyanyi untuk yang pertama, bersyukur kepada Tuhan atas perbuatannya. Kita baca bersama di ayat 7. Kemudian pada hari itu juga maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Menyanyi syukur. Mereka bersyukur melalui nyanyiannya. Lalu yang kedua, nyanyian juga digunakan oleh Daud untuk memuji Tuhan. Di dalam bacaan kita beberapa kali Raja Daud menyebutkan bahwa Tuhan itu raja. Dia memuji Tuhan dengan sebutan raja. Daud juga menyebutkan bahwa Tuhan itu agung. Daud juga menyebut bahwa Tuhan itu kuat.
bahwa Tuhan itu maha mulia. Kemudian yang ketiga, nyanyian juga menjadi sebuah alat pemberitaan. Kita lihat bersama di ayat 23 dan ayat 24. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Daud menggunakan nyanyian untuk memberitakan sesuatu, untuk memberitakan kehebatan Tuhan, untuk memberitakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Israel beserta juga kehidupan dia. Lalu kemudian juga nyanyian memiliki fungsi sebagai doa. Nyanyian menjadi sarana untuk menghampiri Tuhan. Kita lihat bersama di ayat 29 dan ayat 35. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Di dalam doa kita masuk, kita menghadap Tuhan. Lalu kemudian di ayat 35 dijelaskan, dan katakanlah selamatkanlah kami ya Tuhan Allah. Berisi permohonan. Doa kita kan biasanya isinya permohonan seperti ini ya. Selamatkanlah kami, tolonglah kami, mampukanlah kami. Nyanyian memiliki fungsi sebagai doa. Lalu kemudian nyanyian pun memiliki fungsi sebagai wujud dari tekad umat. Kita lihat di ayat 36. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dari sini menunjukkan bahwa ada satu tekad keinginan dari Daud dan kaum Israel untuk memuji Tuhan selama-lamanya. Dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya kami akan memuji Tuhan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa betapa kayanya fungsi dan isi dari nyanyian. Nyanyian bukan hanya sekedar liriknya itu saja, tapi ternyata dia punya fungsi yang berbeda, yang banyak, yang bisa kita gunakan untuk berjumpa dengan Tuhan. Saudara-saudara, hal yang penting untuk kita refleksikan saat ini adalah apakah selama ini di dalam kehidupan persekutuan kita sudah menyadari apa yang kita nyanyikan. Apakah kita menyadari penuh lagu-lagu yang kita nyanyikan, atau jangan-jangan kita hanya menganggap lagu-lagu yang kita nyanyikan itu sebagai sebuah sajian, pertunjukan di dalam ibadah yang lalu begitu saja. Atau mungkin jangan-jangan kita hanya menganggap bahwa ya udah kalau nggak ada nyanyian kan jadi nggak ramai ya ibadahnya. Jadi biarlah ada nyanyian setiap minggu. Kalau kita sudah berpandangan seperti ini, maka kita kemudian masuk ke dalam satu rutinitas menyanyi. Dan banyak sekali jemaat GKI terutama yang sepertinya tidak begitu memahami isi dan fungsi dari nyanyian jemaat yang setiap hari Minggu kita nyanyikan bersama. Akhirnya kemudian sudah dapat dipastikan, menyanyi jadi satu rutinitas. Dan pada satu titik kita akan merasa jenuh untuk menyanyi lagi. Kita mungkin akan merasa bosan dengan nyanyian dan ujung-ujungnya kita menyalahkan. Lagu yang kita nyanyikan nih dari Kidung Jemaat jadul-jadul semuanya. Kalau bahasa anak muda ya. Zaman dulu bayangkan ada lagu yang dari tahun 1400. Saya saja belum terkonsep kali pada saat itu. 1400 beberapa abad yang lalu. Udah gak zaman lagi kayaknya dinyanyikan di zaman sekarang. Kita menyalahkan lagu-lagunya. Kita menyalahkan apa yang ada di dalam lagu kidung. Atau juga kita akhirnya menyalahkan si pemusik. Saya malas nyanyi. Pemusiknya gak berkualitas. Mainnya payah, monoton gitu aja. Masa semua lagu dibikin cuma kayak begitu. Atau kita bisa juga menyalahkan pemandu nyanyian jemaat. Pemandunya suaranya biasa aja. Coba dong sekali-sekali cari pemandu yang suaranya agak-agak artis dikit.
yang bisa bikin improvisasi kemana-mana supaya kita lebih semangat. Ujung-ujungnya kita menyalahkan itu, kita menyalahkan lagu dan kita menyalahkan para petugas musik. Tapi apakah kita semua sudah menyadari bahwa nyanyian jemaat seperti yang kita refleksikan dari bacaan tadi adalah pujian kepada Tuhan. Ketika kita menyanyi, maka yang kita puji adalah Tuhan, pencipta, penyelamat, serta pemelihara kehidupan kita. Kita mengagungkan Dia yang maha besar dan maha kuasa itu. Lagu pembukaan kita, Tuhanku Yesus, Raja alam raya. Kita menyebut Yesus sebagai apa? Raja, Raja dari segenap alam. Allah dan manusia. Dia Allah, tapi Dia juga manusia. Kita memuji Tuhan di dalam nyanyian kita. Lalu apakah kita semua selama ini menyadari bahwa nyanyian jemaat juga adalah bentuk syukur kita atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan? Nyanyian kita menjadi tanda syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Lalu kemudian apakah kita menyadari bahwa nyanyian kita adalah bentuk pemberitaan tentang Tuhan Allah yang kita sembah? Bahwa nyanyian kita berisi tentang pemahaman tentang Tuhan itu dan karya-karyanya di tengah-tengah dunia. Bahwa nyanyian kita isinya tentang Yesus dan keselamatan yang Ia anugerahkan bagi kita umatnya. Nyanyian-nyanyian kita di dalam ibadah kita itu isinya tentang Roh Kudus yang memampukan kita untuk terus berkarya dan menyatakan kabar keselamatan bagi dunia. Lalu apakah kita juga menyadari bahwa dalam nyanyian jemaat kita memanjatkan doa kepada Tuhan. Kita memohon kepada Tuhan melalui setiap lirik yang kita nyanyikan. Di dalam lagu pengakuan kita tadi, meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu, ya, kita memohon sama Tuhan, ya Tuhan, aku ini siapa sih? Aku ini nggak layak. Tapi karena darah-Mu, aku diselamatkan dan aku ditebus. Dalam nyanyian kita terkandung doa. Lalu apakah kita juga menyadari bahwa di dalam setiap nyanyian yang kita nyanyikan terkandung tekad kita untuk senantiasa memuliakan Tuhan dan hidup di dalam terang kasih-Nya, serta jangan lupa kita menjadi berkat bagi sesama. Sebuah lagu di akhir akan kita nyanyikan. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan. Kalau saya ditanya, kamu mau bikin apa buat dunia yang seperti ini? Kita bertekad menjawab, aku akan menyampaikan kabar baik itu kepada semua orang-orang di sekitarku, konteksku yang banyak orang miskin, dan memberikan kelegaan kepada mereka yang tertawan, yang tertindas. Dalam nyanyian kita terkandung tekad kita untuk berkarya. Atau jangan-jangan selama ini pemahaman kita menjadi kabur, bahwa kita nyanyi hanya demi dilihat oleh orang lain, bahwa kita semua bisa nyanyi. Karena kan katanya orang Kristen itu bisa nyanyi semuanya. Atau jangan-jangan kita menyanyi karena kita takut. Kalau kita nggak nyanyi, kita bisa ditegur oleh majelis jemaat. Atau juga ditegur oleh pendeta karena ketahuan kita tidak nyanyi. Akhirnya kita ya udahlah buka mulut cuap-cuap aja di setiap kebaktian. Dan nyanyian pun menjadi satu bentuk rutinitas yang lama-kelamaan
bisa membosankan bagi kita. Nyanyian tidak lagi memiliki makna. Di GKI Kafling Polri tentu tidak ada, tapi di banyak jemaat yang lain ada orang yang hampir setiap kali datang melewati lagu pertama. Datang kebaktian, merasa tidak masalah lagu pertama saya lewatkan. Atau juga karena khotbahnya si pendeta sudah terlalu panjang, maka lagu terakhir tidak perlu saya ikuti. Udahlah cukup, yang penting udah dengar firman. Seluruh pusat ibadah itu seolah-olah hanya ada di khotbah dan firman. Nyanyian itu ya pelengkap aja lah, itu gak penting. Ya saya mau nyanyi ya oke, gak nyanyi juga gak dosa kok gue. Jangan-jangan pemahaman seperti ini yang kita miliki saat ini. Karena kita tidak lagi melihat nyanyian memiliki arti dan makna secara menyeluruh, secara utuh di dalam satu kebaktian. Selain itu, ketika kita tidak bisa melihat dan memahami fungsi dari nyanyian dengan baik, maka kita mulai pilih-pilih lagu. Kita melihat bahwa lagu yang satu ini kok kayaknya lebih baik ya dari lagu yang lainnya. Hal yang paling sering terjadi sekarang ini adalah penilaian dari banyak orang bahwa lagu-lagu himne, lagu-lagu kidung yang kita gunakan, yang gereja Kristen Indonesia gunakan, kayaknya membosankan. Kok kayaknya tidak ada luapan roh di dalam lagu-lagu kidung kita. Kok kayaknya lagu-lagu yang kita nyanyikan nih gak bisa membuat roh kita naik dan berjumpa dengan Tuhan. Kok kayaknya lagu-lagu yang kita gunakan adalah lagu-lagu yang ya begitu-begitu aja, kurang begitu dinamis. Padahal sebenarnya lagu-lagu yang tertera di dalam kidung-kidung kita itu adalah lagu-lagu yang sangat baik, yang penuh dengan muatan teologis yang sangat kaya. Karena di lagu-lagu kidung kita, di kidung jemaat, dinyanyikan kidung baru, di pelengkap kidung jemaat, isinya tidak melulu hanya tentang kasih Allah yang tidak berkesudahan, enggak melulu hanya tentang kupuji namamu ya Tuhan, enggak melulu hanya tentang ku menyenangkan hati Tuhan, enggak melulu hanya tentang Allah kita heran dan besar, tidak melulu tentang haleluya, 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 tidak melulu tentang jiwaku melayang membumbung tinggi di angkasa, tidak melulu tentang aku anak raja, tidak melulu tentang bersorak-sorak di dalam Tuhan. Tapi ada hal-hal lain juga yang terdapat di dalam lagu-lagu kidung kita. Dan gereja wajib bersikap terbuka dalam menerima dan menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan ini yang menginspirasi lagu-lagu yang kita nyanyikan ya. Jadi para penciptanya tentu saja membaca firman, lalu kemudian dia merefleksikannya dan akhirnya menciptakan karya. Jadi karya-karya yang ada itu terinspirasi dari firman Tuhan. Nah, tema-tema di dalam firman Tuhan di dalam Alkitab tidak pernah seragam antara satu kitab dengan kitab yang lainnya. Setiap kitab memiliki isi yang berbeda. Alkitab tidak melulu berisi pujian tentang kebesaran Tuhan. Alkitab juga berbicara secara utuh tentang manusia dan juga seluruh masalah yang dihadapi oleh manusia. Masalah-masalah dunia, tentang pergumulan-pergumulan terdalam dari manusia. Bahkan Alkitab juga berbicara tentang kesendirian. Di dalam Mazmur 22, kalau kita baca bersama, di situ pemazmur mengatakan seperti ini. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ada saatnya ketika pemazmur merasa bahwa Tuhan meninggalkan dia. Dan hal ini yang sepertinya kurang begitu ada di lagu-lagu yang lain. Sementara kita bisa menemukannya di lagu-lagu kidung kita. Ayub berbicara tentang ketidakadilan. Bahkan Ayub pada saat itu menggugat Allah. Di dalam kitab Kejadian juga ada tema tentang lingkungan hidup. Dan banyak tema yang lain yang dikatakan oleh Alkitab. Dan itu yang harus diberitakan dan diajarkan oleh gereja secara terbuka dan utuh
kepada dunia dan umat demi kemuliaan nama Tuhan. Kita buka bersama, saya mengajak kita buka bersama Kidung Jemaat 333. Pertama kali saya melihat judulnya, saya sudah merasa aneh. Lagu apa ini? Kok bisa-bisanya ada di dalam lagu kidung yang kita gunakan untuk menyanyi di setiap kebaktian? Tapi mari kita nyanyikan bersama. Sayur kubis jatuh harga, pohon tomat kena hama, cengkeh pun tidak berbuah, dan jualanku tidak laku. Butir padi tak berisi, sampar ayam pun berjangkit, hewan ternak sudah habis, karena terpaksa aku jual. Namun aku puji Tuhan dan bersorak sukaria, karena Dia pohon selamatku. Kepadanya ku percaya, aku tidak akan jatuh. Tuhan Allah kekuatanku. Pertama kali melihat lagu ini, ya seperti yang saya katakan tadi, saya merasa aneh. Ini lagu apa? Kok judulnya sayur kubis gitu? Apa hubungannya sayur kubis dengan iman Kristen? Ternyata lagu ini berasal dari satu wilayah di Sumatera Utara sana, daerah Karo. Sebagian besar orang-orang Karo itu adalah petani dan pedagang sayur. Nah, lagu ini mau menunjukkan bagaimana ketika orang-orang Karo itu gagal panen. Ketika mereka yang adalah petani dan para pedagang sayur ini, mereka sudah mengusahakan lahan, mereka sudah menanam, mereka sudah mengeluarkan modal yang sedemikian besar, tapi tiba satu saat di mana mereka gagal panen, entah karena cuaca yang buruk atau karena hama yang datang. Bisa dikatakan ini kiamat buat mereka. Semua sudah dijual buat jadi modal, dengan harapan bahwa ketika panen nanti tiba, mereka dapat mengembalikan. Tapi gagal panen. Lalu saya harus bagaimana? Utang sudah banyak, saya nggak bisa makan lagi sekarang. Tapi kita lihat bahwa dalam situasi itu mereka tetap memuji Tuhan. Mereka tetap bersorak sukaria karena Dia itu pohon selamat mereka. Mereka tetap percaya mereka tidak akan jatuh karena Tuhan menjadi kekuatan mereka. Kita mudah saja memuji Tuhan ketika kita berada di situasi-situasi yang baik, ketika kita berada dalam situasi-situasi yang nyaman. Tapi lagu ini mengajarkan kita, ketika kamu ada di situasi-situasi terendah dan terburuk dalam hidupmu, pujilah Tuhan. Ketika kiamat-kiamat itu datang, kamu harus tetap memuji Tuhan. Sungguh sebuah lagu yang luar biasa, yang amat sangat kaya perenungan. Dan sayang sekali banyak orang yang masih menganggap lagu ini aneh. Lalu banyak juga anak muda yang bertanya, kenapa sih kita harus menyanyikan lagu dari abad-abad yang lalu? Di dalam Kidung Jemaat, pelengkap Kidung Jemaat NKB, itu kan banyak sekali lagu dari abad-abad 15, 16, 17. Kenapa kita tidak menyanyikan lagu-lagu yang dibuat di abad 20 dan 21 saja? Karena lagu-lagu yang kita nyanyikan dari abad-abad yang lalu ini menjadi jembatan
antara gereja-gereja di masa lalu dan teologi yang berkembang, pemahaman yang berkembang pada saat itu dengan gereja kita pada saat ini. Gereja adalah satu kesatuan. Dari dulu, sekarang, selama-lamanya dia tidak terputus. Gereja Kristen Indonesia bisa ada sampai dengan saat ini, itu karena ada gereja di masa lalu yang terus memberitakan keselamatan itu. Jadi tidak bisa terputus. Kita tidak boleh melupakan masa lalu. Kita tidak boleh melupakan apa yang diyakini oleh orang-orang di abad 17 dan 18. Kita tetap menggunakannya sampai saat ini. Kalau mereka punya pemahaman A, kita tidak boleh punya pemahaman hanya B saja. Karena kenapa? Karena kita berakar dari mereka sehingga pemahaman kita haruslah pemahaman yang A dan yang B. Nanti mungkin di gereja di masa depan akan punya pemahaman yang A dari masa lalu, yang B dari masa kini, dan yang C yang mereka munculkan pada masa mereka. Jadi inilah kenapa kita masih terus menyanyikan lagu-lagu dari abad-abad yang lalu, supaya ada kesinambungan, supaya kita tidak terputus dengan gereja-gereja di masa lalu. Di dalam pengakuan iman, setiap kali kita mau melakukan pengakuan iman rasuli kan penatua selalu berkata ya, bersama gereja di masa lalu, masa kini, dan yang akan datang, marilah kita mengikrarkan. Dari situ saja sudah jelas bahwa gereja kita itu tidak bisa terputus dengan gereja yang ada di masa lalu. Yang kita nyanyikan pada saat ini tidak boleh terputus dengan apa yang mereka nyanyikan di masa lalu. Kemudian pertanyaan yang terakhir yang muncul ketika berbicara tentang nyanyian jemaat yang ada di gereja kita adalah, nah ini yang agak seru. Apakah haram hukumnya untuk menggunakan lagu-lagu populer Kristiani di dalam ibadah? Jawabannya ya tentu saja tidak haram. Karena kita tidak boleh mengharamkan sesuatu. Tetapi ketika lagu-lagu ini digunakan di dalam kebaktian, di dalam ibadah jemaat, maka tidak sembarangan kita bisa menggunakan. Setidaknya ada beberapa hal yang harus kita gunakan sebagai patokan. Yang pertama, apa teologi yang terkandung dalam lagu itu? Dari mana kita bisa lihat? Tentu saja dari lirik-lirik yang ada. Apakah lagu ini menyatakan Injil, menyatakan kabar baik? Apakah lagu ini membawa kepada respon individual atau membawa respon komunal? Kalau hanya respon individual yang muncul dari lagu itu, sebaiknya tidak usah digunakan. Karena kita menggunakannya di tengah-tengah ibadah di mana ada orang banyak, di mana kita bersekutu bersama. Lalu kemudian yang kedua, lihatlah apakah lagu yang hendak kita gunakan itu sesuai dengan misi dari gereja kita. Apakah jangan-jangan lagu itu justru menghalangi gereja untuk pergi memberitakan kabar keselamatan? Lalu yang ketiga yang bisa menjadi patokan kita lihat musiknya, lagu dari nyanyian itu. Apakah cocok lagunya digunakan sebagai nyanyian jemaat atau jangan-jangan dia lebih cocok digunakan untuk nyanyian solo. Ada batasan-batasan nada ya. Jadi nadanya tidak boleh terlalu rendah, tidak boleh terlalu tinggi. Kalau solo ya silakan. Kita semua bisa mengeksplor. Wah, mungkin ada di antara kita yang lebih suka nyanyi lagu yang tinggi-tinggi. Yang sampai, wah kita kalau nyanyi tuh harus agak mendongak begitu ya. Yang membuat leher kita tuh agak tegang. Mungkin ada di antara kita yang lebih suka nyanyi lagu yang rendah-rendah aja. Yang low. Supaya lebih mudah dinyanyikan. Tapi ketika kita menyanyi secara bersama-sama, maka semua ini harus diakomodir. Harus dicari yang tengah. Ada batasan bawah, ada batasan atas. Nah, apakah lagu-lagu Kristen populer itu masuk di batasan ini? Jangan-jangan ketinggian, jangan-jangan kerendahan. Belum lagi sinkopasi, pemenggalan kata. Belum lagi kita harus melihat rima dari setiap nada. Lalu yang terakhir juga, hal ini juga penting. Saya pelajari hal ini di waktu saya kuliah di STT. Salah seorang dosen mengatakan bahwa
Nyanyian jemaat yang baik adalah nyanyian yang bisa dinyanyikan oleh jemaat tanpa diiringi alat musik. Kalau dia bisa dinyanyikan tanpa diiringi alat musik, itu adalah nyanyian jemaat yang baik. Karena kenapa? Karena tidak semua gereja punya piano. Piano kita termasuk bagus ya. Gereja-gereja yang ada di pedalaman-pedalaman Kalimantan, pedalaman-pedalaman Papua, pedalaman-pedalaman Sumatera tidak punya alat musik. Lalu apakah kita mengharuskan mereka menyanyikan lagu-lagu yang kok kayaknya agak gak enak ini kalau tanpa alat musik? Nah, harus dibuat batasan itu. Lalu yang keempat, patokannya adalah apakah itu sesuai dengan kebutuhan ibadah kita. Apakah lagu ini cocok dimasukkan di dalam bagian awal ibadah? Apakah lagu ini cocok dimasukkan di dalam bagian pengakuan dosa? Apakah lagu ini cocok ditempatkan di bagian persembahan atau mungkin di bagian akhir? Kita harus melihat kebutuhannya di dalam peribadahan. Saya selalu berkata kepada semua orang bahwa semua lagu Kristen adalah baik dan dapat kita pilih. Entah itu lagu-lagu himne, lagu-lagu kidung jemaat, lagu-lagu NKB PKJ, atau juga lagu rohani populer. Tapi kalau kita ingin bernyanyi sendiri, ketika kita bernyanyi di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah ibadah, maka tentu saja ada aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh lagu itu supaya dia bisa menjadi nyanyian jemaat. Tapi juga jangan ketika kita di rumah, kecenderungan ini yang sedang terjadi sekarang, kita di gereja nyanyinya kidung jemaat, kita nyanyinya NKB, PKJ. Kenapa? Karena di tata gereja memang tertulisnya seperti itu ya. Itu yang bisa kita gunakan. Tapi di rumah kita nggak pernah menyentuh lagu ini. Lagu ini apa sih? Lagu ini apa? Dari apa yang kita renungkan tadi, kita melihat bahwa ada banyak juga lagu yang bisa membuat kita memiliki perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Jangan hanya melulu kita menggunakan lagu-lagu pop Kristen ketika kita lagi di rumah, ketika kita sedang merenung, ketika kita mungkin sedang ada di mobil nyetir. Tapi coba mulailah untuk mencintai lagu-lagu himne kita, lagu-lagu kidung jemaat, lagu-lagu nyanyikan kidung baru, lagu-lagu pelengkap kidung jemaat. Orang sering bilang lagu-lagu pop Kristen itu lebih masuk dan mengena di hati. Kenapa tidak lagu-lagu kidung jemaat juga? Apakah itu tidak masuk dan mengena di hati yang ingin menyembah Tuhan? Menurut saya keduanya sama. Lagu pop Kristen bisa masuk, mengena hati, membawa kita kepada penyembahan. Lagu-lagu yang ada di sini juga bisa membawa kita dalam penyembahan kepada Tuhan. Di doa malam, satu doa malam yang saya ikuti, di situ mereka menyanyikan lagu rohani pop, judulnya Terima Kasih Tuhan. Tahu? Lagu ini sering kali dipilih karena dirasa kok kayaknya cocok gitu ya, mengakhiri hari dengan ungkapan terima kasih kepada Tuhan atas kasih setia, atas berkat yang telah Tuhan beri. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Di kidung jemaat ada satu lagu yang menarik yang bisa juga kita gunakan ketika kita ingin mengakhiri hari sebelum kita tidur. Mari kita buka kidung jemaat 467. Kita lihat bersama di keterangannya bagian syair. Di situ diberi judul asli, If I Have Wounded Any Soul Today, garis miring, An Evening Prayer. Jadi penciptanya merasa bahwa lagu ini akan sangat cocok kita nyanyikan sebagai
doa malam kita sebelum kita beristirahat. Kita menyanyi bersama. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah. Berikan aku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Lagu ini mengajak kita untuk merenungkan hari bukan dengan berkat yang Tuhan beri, bukan dengan segala penyertaan Tuhan, tapi dengan hari ini aku menyakiti sesamaku atau tidak. Hal ini jarang ya. Kita selalu berpikir kita. Terima kasih Tuhan, kamu sudah menyertai aku. Terima kasih Tuhan, pokoknya ujung-ujungnya aku. Tapi tidak pernah kita memikirkan dia, sesamaku. Lagu ini sangat kaya, membuat kita mengaku dosa kepada Tuhan. Ya Tuhan, maafkan aku kalau hari ini aku menyakiti hati sesamaku. Aku berkata tidak semena, aku menolak orang yang susah. Pikiran dan tuturku bercela, ampuni ya Tuhan. Hari ini aku bersembah serta padamu Bapa, dan berikanlah aku kasih-Mu. Amin. Sangat kaya ya. Jadi dari sini kita belajar bahwa tidak hanya lagu-lagu rohani populer saja yang bisa kita gunakan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Misalnya ya ketika kita doa malam, tapi lagu yang ini juga bisa kita gunakan. Kita minta ampun sama Tuhan. Tentu saja kalau hari ini minta ampun, besok ya jangan dilakukan lagi. Jangan besok nyanyi lagu ini lagi, besoknya lagi nyanyi. Karena setiap hari kita tetap menyakiti hati orang lain. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, memahami dan mengerti isi dan fungsi dari nyanyian jemaat membuat kita mampu mencintai dan menghargai nyanyian-nyanyian ini. Membuat kita mampu menghargai dan mencintai setiap lirik dan nada yang kita nyanyikan. Itulah kenapa hari ini agak beda ya, nggak ada nih kiri kanannya. Terus kita agak sedikit direpotkan dengan membuka buku. Maksudnya sih sederhana. Kapan kali terakhir kita buka buku ini? Cukup lama ya kayaknya. Ya? Setahun. Wah, Bapak mengatakan setahun. Iya. Ibadah kali ini mengajak kita bersama bahwa ternyata masih ada loh buku ini. Masih ada nyanyian-nyanyian ini yang begitu banyak ini. Ini langsung 3 nih, KJ, NKB, PKJ. Dan lagu-lagu ini sangat kaya. Dan lagu-lagu ini yang kita nyanyikan setiap minggunya. Ibadah kita kaya akan nyanyian, dan setiap nyanyian kaya akan makna teologis dan membantu kita berjumpa dengan Tuhan yang mengutus kita untuk menjadi berkat bagi sesama.
Bagi Tuhan hormat dan kemuliaan. Amin. Saat ini saya memberikan kesempatan karena ini ibadah pengajaran. Saya memberi kesempatan bagi kita untuk bertanya. Tapi mungkin dibatasi hanya 2 pertanyaan saja. Dan kalau bisa disampaikan dengan singkat. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain yang hendak disampaikan, bisa menyampaikan secara langsung pada saya di luar dari kebaktian ini. Ada yang hendak bertanya? Terkait dengan apa yang kita pelajari hari ini. Baik, tidak ada. Saya minta maaf ada. Silakan, Pak. Saya mau minta dijelaskan mengenai yang mungkin kita semua juga sering melakukannya, yaitu bernyanyi di dalam hati. Artinya tanpa suara, tapi hati kita bernyanyi. Hal ini saya tanyakan terutama karena kondisi saya sendiri yang mengalami hambatan untuk bernyanyi, baik dalam mengeluarkan suara ataupun ketika mengikuti nyanyian bersama-sama sering ketinggalan, baik membaca slide ataupun sekarang ini membaca buku ketinggalan. Tadi hati saya tetap bernyanyi, hati saya tetap memuji Tuhan, tapi kemampuan saya yang membatasi. Tapi saya yakin hal ini pun dialami oleh semua orang, di mana kita semua sering bernyanyi dalam hati, memuji Tuhan di dalam hati. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Bernyanyi di dalam hati. Tidak salah. Bernyanyi dalam hati itu memang adalah satu bentuk ungkapan nyanyian juga. Saya pun seringkali bernyanyi di dalam hati. Tapi dalam konteks nyanyian jemaat, ketika kita tidak punya keterbatasan ya Pak. Ketika kita tidak punya keterbatasan, ketika kita masih sehat matanya, ketika kita masih bisa punya suara, ketika kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan, maka tidak ada salahnya ketika kita bernyanyi dengan bersuara. Karena di situ juga kita memberitakan, ya, bukan hanya bagi kita sendiri, tapi juga bagi orang lain. Jadi kalau kita tidak punya keterbatasan, tidak ada salahnya untuk kita bernyanyi. Tapi kalau kita punya keterbatasan dalam hal-hal tertentu, misalnya saja di salah satu daerah, di daerah Tangerang sana ada salah satu jemaat, mereka beribadah memang di rumah. Daerahnya kurang begitu kondusif untuk mengadakan kebaktian, maka mereka meminta, para pemimpin jemaatnya meminta supaya nyanyian itu jangan terlalu besar. Karena kalau terlalu keras, ini bisa menjadi akses bagi orang-orang yang ada di sekitar untuk rumah ini terlalu berisik, terlalu bising, dibikin gereja, kita tutup aja yuk. Nah, keterbatasan itu juga membuat mereka akhirnya nggak bisa menyanyi lepas, nggak bisa punya piano yang suaranya keras sekali. Kalaupun diiringi ya paling diiringi oleh gitar.
Seperti itu. Jadi memang ada keterbatasan yang kita miliki yang membuat kita mungkin tidak bisa bernyanyi seperti layaknya orang-orang. Tapi hal itu tidak apa-apa. Bapak tetap terus bernyanyi dalam hati, tetap terus memuji Tuhan. Tuhan melihat isi hati, dan biarlah melalui nyanyian yang Bapak nyanyikan di dalam hati itu, Bapak bisa menjumpai Tuhan. Bapak bisa menyadari kasih setia Tuhan yang ada di dalam kehidupan Bapak. Itu saja. Terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Umat Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptis dan bersama mengaku, Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama. Atas segala pengajaran yang boleh kami terima. Dan biarlah itu semua boleh membukakan hati dan pikiran kami tentang arti dan fungsi dari nyanyian yang selama ini kami nyanyikan. Biarlah kami boleh lebih menghargai nyanyian-nyanyian yang ada di jemaat kami ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan melalui nyanyian ini iman percaya kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nyanyian-nyanyian ini kami dapat berkarya bagi sesama kami. Di dalam nyanyian-nyanyian ini nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa ya Tuhan bagi para pencipta nyanyian yang masih ada sampai dengan saat ini. Kami berdoa untuk kekuatan, kesehatan, serta kreativitas yang mereka miliki. Biarlah Tuhan terus tambahkan, biarlah kiranya Tuhan terus pelihara mereka, supaya mereka terus boleh berkarya, menghasilkan nyanyian-nyanyian jemaat yang boleh kami nyanyikan dan membawa kami berjumpa dengan Tuhan. Kami berdoa ya Bapa secara khusus saat ini bagi Yayasan Musik Gereja yang telah Tuhan adakan di tengah-tengah kami gereja-gereja di Indonesia. Biarlah Yayasan Musik Gereja ini boleh senantiasa terus berkarya. Mereka terus dapat menghasilkan lagu-lagu yang boleh memberkati jemaat-jemaat yang menggunakan karya-karya mereka. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui karya mereka. Bapa dalam surga, saat ini kami hendak berdoa bagi persekutuan kami, jemaat kami GKI Kafling Polri. Bapa dalam surga, kami berdoa bagi para
majelis jemaat beserta pendeta yang telah Tuhan pilih, panggil, dan tempatkan di antara kami. Tuhan kiranya berkati, berikanlah kepada mereka kemampuan untuk senantiasa terus mau melayani Tuhan. Berikanlah kepada mereka semangat, dan terlebih berikanlah kepada mereka kerendahan hati, supaya mereka menyadari bahwa pelayanan yang mereka lakukan semata-mata hanya bagi kemuliaan nama Tuhan dan bukan bagi kemuliaan pribadi mereka masing-masing. Demikian pun ya Tuhan, kami sebagai jemaat yang ada, kami tidak mau hanya duduk manis berpangku tangan di belakang, tapi kami mau terlibat aktif di dalam setiap kegiatan persekutuan, setiap kegiatan pelayanan, setiap kegiatan kesaksian yang dilakukan oleh jemaat kami. Tuhan telah memberkati kami dengan berkat yang melimpah, dengan segala macam yang ada dalam kami, dengan segala talenta dan kemampuan yang ada dalam diri kami masing-masing. Dan kami mau mempersembahkannya hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan di dalam pelayanan kami di tengah-tengah jemaat-Mu. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi semua pengurus komisi dan badan pelayanan. Tuhan kiranya mau memberkati para pengurus-pengurus baru yang akan dilantik di awal Mei nanti. Biarlah kiranya Tuhan motivasi mereka untuk melayani Tuhan tetap jaga terus, sehingga pelayanan ini boleh berjalan dengan baik, menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan memberkati pemerintah yang ada, berkatilah kebijakan-kebijakan yang hendak mereka ambil, supaya itu semua lebih mementingkan rakyat banyak daripada golongan atau pribadi mereka masing-masing. Tuhan berikan kerendahan hati, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan roh takut akan Tuhan ketika mereka memimpin bangsa dan negara ini. Demikian juga kami sebagai bangsa, biarlah kiranya Tuhan memberkati kami, sehingga kami mau turut di dalam membangun bangsa kami. Kami mau ikut dan terlibat aktif di dalamnya. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia. Tuhan kiranya mau memberkati pelayanan dan kesaksian yang dilakukan oleh mereka. Tuhan berkati para pelayan yang telah Tuhan pilih, panggil, dan tempatkan, supaya mereka boleh melayani dengan baik. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, bagi pribadi kami masing-masing. Kami berdoa bagi setiap pergumulan kami. Kami menyerahkannya dalam tangan cinta kasih-Mu. Biar kiranya Tuhan, Engkau mau memampukan kami, memberi kekuatan kepada kami, untuk kami melalui setiap pergumulan kami. Tuhan mau tuntun kami, karena kami yakin dan percaya, di ujung dari setiap pergumulan, iman percaya kami semakin kuat. Kami berdoa ya Bapa, bersuka cita bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun selama seminggu ini. Biarlah kiranya pertambahan usia yang boleh dirasakan itu menjadi satu bentuk syukur, dan kami boleh memaknai hari-hari kehidupan kami dengan berbuat baik bagi kemuliaan nama Tuhan, dan kami mau menjadi berkat bagi sesama kami. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit dan terbaring lemah. Tuhan kiranya mau memberkati mereka, Tuhan kiranya memberkati pengobatan yang mereka lakukan. Kami berdoa menopang keluarga yang senantiasa setia mendampingi saudara-saudara kami yang sakit dan terbaring lemah ini. Biarlah kiranya kekuatan daripada Tuhan senantiasa ada pada mereka. Kami juga berdoa ya Bapa bagi saudara-saudara kami yang berduka di saat ini. Biarlah kiranya penghiburan sejati yang daripada Tuhan boleh turun atas mereka, dan biarlah mereka boleh melihat akan kasih setia Tuhan di balik duka cita yang mereka alami. Terima kasih Bapa dalam surga, masih banyak hal yang hendak kami minta daripada-Mu, tapi Engkau lebih mengetahui keberadaan dan isi hati kami masing-masing. Ampunilah segala dosa dan salah kami, dan doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya mau kami sempurnakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Apakah
seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan yang dikasihi, ketika kita hendak memberikan persembahan, baiklah kita menyadari dan menghayati bahwa persembahan kita itu merupakan ungkapan kesediaan diri kita dalam mempersembahkan seluruh hidup kita bagi Kristus, sebagai ungkapan syukur atas persembahan seluruh kehidupan Kristus. Surat Filipi 4 ayat 4-7 menasihatkan demikian. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dalam ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus dan
diundang untuk bangkit berdiri. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa Darah Kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus ternyata damai dan Bapa, terima kasih atas segala berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Inilah persembahan kami ya Tuhan. Ajarilah kami untuk senantiasa memberikan persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu. Biarlah dengan hikmat-Mu Majelis Jemaat dapat mengelola persembahan ini dengan baik dan benar untuk menyatakan kasih-Mu melalui gereja-Mu. Engkaulah ya Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami anak-anak-Mu. Engkaulah ya Tuhan yang mengiringi kami dalam segala usaha dan kerja kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Aku Tuhan semesta, jeritan-Mu ku dengar. Kau di dunia yang gelap, ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku, ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umat-Mu. Aku Tuhan semesta, ku menanggung sakit-Mu dan menangis karena-Mu. Kau tak mendengar, dan ku rubah hati-Mu yang keras jadi lembut. Siapakah firman-Ku, utusan-Ku? Ini aku, utus aku, ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umat-Mu.
semesta. Ku melihat yang resah, orang miskin dan lesu, aku jenguk. Aku ingin memberi perjamuan sorgawi, siapa mewartakannya, siapakah? Ini aku, utus aku, ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umatmu. Jemaat Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera dan nyatakanlah hidup yang penuh damai sejahtera itu dimanapun kita berada. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan, ada dunia yang penuh penderitaan, dan ku sampaikan kabar baik. Ada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia itu